Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di dalam ruang kelas ini. Dan salawat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Dr. Andes Eko Suroso MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rafika Gianti dengan NIM akhir 11 selaku moderator dan sebelah kiri saya yaitu Devi Nurhaini dengan NIM akhir 35 selaku presenter dan sebelah kanan saya ada Serly Rianti Ningsih dengan NIM akhir 20 selaku sekretaris. Pada kesempatan kali ini, presenter akan membawakan judul kajian psikolinguistik Dr. Hendrik Guntur Tarigan, yaitu pada mulai dari bab 1 sampai bab 5, dan susunan acara yang akan saya bawakan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyajian materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan lafal basmalah. Selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan berlangsung kurang lebih 20 menit. Kepada Mbak Devi, saya persilakan. Baik, saya Devi Nurhaini dengan akan mempresentasikan hasil dari kerja saya tentang resum buku psikolinguistik karangan Profesor Dr. Hendrik Guntur Tarigan yang diterbitkan pada tahun 1996 di penerbit Angkasa Bandung dengan jumlah bab dalam buku ini itu ada 9 bab dan tebal buku 223 halaman. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa yang akan kita bahas. Ini mengenai bab 1 sampai bab 5, yaitu bab 1 pendahuluan, dan bab 2 bahasa sebagai sistem kognitif, bab 3 data dan metode telaah linguistik, bab 4 sintaksis, dan bab 5 komponen-komponen penafsir. Langsung aja kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Apa sih psikolinguistik itu? Menurut John Wayne, psikolinguistik adalah telaah mengenai produksi sintaksis dan rekognisi analisis. Ini dikutip oleh Clients pada tahun 1998. Sedangkan menurut Lila R. Blackman, psikolinguistik adalah telaah mengenai perkembangan bahasa pada anak-anak, suatu introduksi teori linguistik ke dalam masalah psikologis. Ini dikutip oleh Palmatil pada tahun 1972. Seperti yang telah kita ketahui bahwa psikolinguistik adalah gabungan dua ilmu, yaitu antara ilmu psikologi dan juga linguistik, di mana ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa ataupun perilaku manusia, sedangkan linguistik adalah ilmu yang membahas atau mengkaji tentang bahasa yang digunakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian subbab kedua ada tata bahasa transformasi. Di sini ada 3 tata bahasa transformasi, yaitu tata bahasa transformasi generasi pertama, tata bahasa transformasi generasi kedua, tata bahasa transformasi berdasarkan skematik. Kita masuk pada ciri-ciri dari tata bahasa transformasi generasi yang pertama. Yang pertama, tidak mengandung komponen semantik. Jadi dalam tata bahasa transformasi generasi pertama ini tidak ada komponen semantik di dalamnya. Dan yang kedua, transformasi yang merubah arti. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan struktural fonologi dan juga morfologi. Yang keempat, tidak ada pemisah antara struktur dalam dan juga struktur luar. Jadi dalam tata bahasa transformasi generasi pertama ini tidak ada pembatas di dalamnya, sehingga struktur dalam dan struktur luar tergabung
keenam, informasi bebas bagi kalimat-kalimat matriks dan konstituen. Yang ketujuh, pernyataan-pernyataan yang tepat mengenai kondisi lingkungan. Yang kedelapan, ketidakmampuan menangani klasifikasi silang. Yang kesembilan, tugas yang berulang-ulang bagi kaidah transformasi. Dan yang kesepuluh, adanya perhatian yang berlebihan pada formalisme. Masuk pada tata bahasa transformasi generasi kedua ini berbeda dengan tata bahasa transformasi generasi pertama, di mana tata bahasa transformasi generasi kedua ini lebih banyak membahas mengenai struktur dalam atau struktur dasar jika dibandingkan dengan tata bahasa transformasi generasi pertama yang sudah memproduksi sebuah karya. Kemudian yang ketiga, tata bahasa transformasi berdasarkan semantik. Ini mengacu kepada penelitian neo-transformasi mengenai tata bahasa kasus dan juga semantik generatif. Baik, selanjutnya ada kompetensi atau kemampuan. Kompetensi atau kemampuan diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa tentang bahasanya, dan hal ini merupakan objek dari tata bahasa generatif. Kompetensi merupakan pengetahuan yang dimiliki pemakai dan pendengar asli mengenai bahasanya secara tidak sadar, intrinsik, implisit, intuitif, dan juga terbatas. Jadi kompetensi linguistik ini hanya merujuk kepada pengetahuan penutur asli mengenai penutur dan juga pendengar asli mengenai bahasanya, terutama mengenai tata bahasa yang dipakai oleh dirinya. Kemudian yang kedua ada performansi atau perbuatan. Performansi atau perbuatan adalah pemakaian bahasa itu sendiri di dalam keadaan yang sebenarnya. Performansi linguistik mengacu kepada proses kognitif, kesadaran, dan juga pengertian yang digunakan secara aktual. Jadi performansi ini merupakan hal yang sesungguhnya dilakukan oleh penutur dan juga pendengar yang asli berdasarkan pengetahuan bahasa yang dimiliki olehnya. Kita masuk pada bab 2, yaitu bahasa sebagai sistem kognitif. Yang pertama ada model kognitif. Model kognitif teori bahasa melibatkan fenomena mentalistik seperti pemerolehan bahasa pada anak secara tidak sadar. Jadi seorang anak memperoleh bahasa secara tidak sadar, di mana ia mendapat pandangan atas fakta yang ia pelajari, dan dengan cara ia melihat tata bahasa asli dari orang tua dan orang-orang sekitarnya, beserta pembaruan yang telah mereka dapatkan sebagai tata bahasa yang tunggal. Kemudian anak tersebut akan membentuk tata bahasa baru yang disederhanakan dengan pembaruan yang telah didapatkan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, bahasa sebagai sistem komunikasi. Menurut Blount dan Trenger pada tahun 1942, bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi arbiter yang digunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Sedangkan menurut Joseph Brown pada tahun 1955, bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Jadi bahasa ini digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan manusia lain dalam satu kelompok sosial masyarakat. Selanjutnya ada kreativitas linguistik. Kreativitas atau produktivitas adalah ciri bahasa yang universal. Dan menurut Chomsky, kesemestaan bahasa selalu ditekankan.
Semestaan linguistik adalah salah satu dari pernyataan deskriptif yang dapat dihapuskan atau dikeluarkan dari tata bahasa suatu bahasa tertentu karena dapat dicirikan pada teori umum tata bahasa. Ini menurut Chomsky pada tahun 1965. Masih pada pembahasan kreativitas linguistik. Jadi kreativitas linguistik ini terbagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama keterbatasan ekspresi linguistik. Jadi setiap orang, setiap individu dapat memproduksi atau menghasilkan bahasa atau kata-kata yang belum pernah dia ucapkan sebelumnya. Jadi seorang manusia itu akan terus memproduksi kata-kata yang baru yang belum pernah ia ucapkan atau katakan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada relatif bebas dari pengawasan stimulus. Jadi karena adanya kebebasan dari pengawasan stimulus itu, maka bahasa dapat bertindak sebagai alat pikir dan juga suatu ekspresi seperti yang dilakukannya ini tidak hanya untuk orang-orang yang berminat atau berbakat, tapi juga bagi orang-orang yang normal, yang orang-orang biasa. Kemudian yang ketiga ada keserasian ujaran dengan keadaan. Jadi kita harus berujar, harus mengucapkan kata-kata sesuai dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Jadi misalkan kita sedang ada dalam kondisi berduka dalam kematian, kita harus mengucapkan kata-kata yang berduka cita, tidak untuk gelak tawa atau bahkan lelucon. Kemudian yang keempat, kesanggupan mencipta kosakata baru. Jadi dalam kesanggupan mencipta kosakata baru ini terdapat 4 cara untuk menciptakan kosakata baru. Yang pertama, dari penggabungan kata-kata atau bagian kata yang sudah ada sebelumnya. Jadi kata-kata yang sudah ada sebelumnya itu digabung, atau bahkan kata-kata yang sudah ada sebelumnya digabung tapi sebagian saja. Itu kemudian yang kedua ada mengganti makna kata yang telah digunakan sebelumnya. Ketiga, meminjam kata-kata dari bahasa lain. Bahasa lain di sini ada bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, dan lain-lain. Dan juga bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan lain-lain. Misalnya meminjam kata-kata dari bahasa lain ini mengambil dari bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris dari data itu adalah berdata di bahasa Indonesia. Jadi meminjam kata dari bahasa lain. Kemudian yang keempat, mencipta kata-kata baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada kaidah-kaidah linguistik. Kaidah linguistik menjelaskan struktur setiap kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dalam bahasa itu pasti dimiliki setiap individu. Kaidah ini diperoleh pada masa anak-anak melalui proses yang tidak dimengerti. Jadi kaidah ini didapatkan, diperoleh pada masa anak-anak secara tidak sadar. Selanjutnya ada kapasitas tak terbatas dengan cara yang terbatas. Terdapat sejumlah kaidah linguistik yang terbatas bagi setiap bahasa, dan kaidah tersebut diperoleh selama kurun waktu yang terbatas, selama beberapa tahun dalam masa anak-anak, serta kaidah tersebut disimpan di dalam batas otak yang terbatas. Ciri bahasa secara umum adalah adanya kapasitas yang tak terbatas dengan cara yang terbatas dan juga dengan alat yang terbatas. Selanjutnya ada bahasa khusus dan bahasa umum. Bahasa merupakan kapasitas umum manusia untuk memiliki suatu sistem komunikasi menggunakan prasarana khusus. Contoh dari prasarana khusus ini sendiri mengenai fenomena umumnya dapat merujuk bahasa Inggris atau bahasa Cina. Jadi bahasa ini merupakan suatu hal yang umum, sedangkan bahasa khusus ini adalah misalnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah. Ini merupakan hal-hal yang
termasuk di dalam bahasa khusus. Selanjutnya ada sistem komunikasi linguistik. Tata bahasa terdiri atas 3 komponen utama yang melukiskan seperangkat kaidah linguistik tertentu, yaitu yang pertama, komponen semantik. Komponen semantik memberikan penjelasan mengenai kemampuan pembicara untuk menentukan arti kalimat baru di dalam bahasanya. Kemudian yang kedua, komponen sintaksis. Komponen sintaksis adalah pembentuk ketatabahasaan umum kalimat, hukum atau kaidah yang ada di dalamnya, mengandung urutan kata dalam kalimat dan hubungan antara bagian-bagian kalimat itu. Dan yang ketiga ada komponen fonologi. Komponen fonologi yang akan menyajikan kalimat-kalimat dengan ucapan dari kalimat tersebut. Kita masuk pada bab 3, data dan metode telaah linguistik. Yang pertama adalah tugas linguis. Pada dasarnya terdapat 2 tugas linguis. Yang pertama, mengembangkan suatu teori umum bahasa yang akan menandai atau memberi ciri keumuman antara bahasa-bahasa dunia dan yang kedua, linguis mencoba melengkapi penggambaran dari bahasa-bahasa khusus. Selanjutnya ada hipotesis mengenai struktur bahasa khusus. Hipotesis linguistik dibangun agar dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian di dalam dunia nyata. Kejadian yang harus diramalkan adalah penjelasan mengenai pengertian yang luas dari teori linguistik harus menjelaskan pendapat atau pertimbangan tertentu yang dibuat oleh pembicara asli mengenai kalimat dalam bahasanya. Data yang harus diperhatikan pada tata bahasa dalam suatu bahasa antara lain yang pertama, kemampuan untuk membedakan kalimat yang berdasarkan tata bahasa dari yang tidak berdasarkan tata bahasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, kemampuan mengenal kalimat-kalimat berarti. Yang ketiga, kemampuan mengenal hubungan tata bahasa yang mendasari kalimat-kalimat dalam bahasa itu. Dan yang keempat, kemampuan mengenal kalimat-kalimat yang merupakan parafrase dari satu sama lainnya. Yang kelima, penggambaran kompetensi linguistik. Dan selanjutnya ada perbedaan antara kompetensi dan performansi. Pemakai bahasa harus melengkapi aturan impresif keterampilan kognitif, perseptual, dan gerakan yang berinteraksi dengan kompetensi linguistiknya untuk mempermudah dirinya menghasilkan dan memahami kalimat. Aturan atau susunan keterampilan psikologis ini membangun dasar performansi linguistik, sedangkan sistem kaidah bahasa seseorang yang telah dijiwai itu membangun kompetensi linguistik. Jadi perbedaan yang menonjol antara kompetensi dan juga performansi. Kompetensi ini akan melukiskan kalimat-kalimat dengan kaidah dan tata bahasa yang sempurna, sedangkan performansi ini merupakan permukaan dari kesalahan manusia yang menghasilkan kalimat-kalimat tidak ideal yang disebabkan karena ketidaksempurnaan organisme dari manusia itu sendiri. Kita masuk pada bab 4, sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan telaah mengenai prinsip-prinsip yang digunakan untuk membangun kalimat dalam bahasa tertentu. Ini dikutip oleh Chomsky pada tahun 1957. Sedangkan Postal menyatakan bahwa sintaksis adalah komponen bahasa transformasi yang menurunkan inti besar yang mendasari penanda frasa dengan bantuan kaidah struktur frasa dan juga penanda frasa turunan. Frasa turunan akhir dengan bantuan kaidah transformasi. Selanjutnya, kaidah struktur frasa. Kaidah struktur frasa adalah kaidah yang menyebutkan satu demi satu kalimat inti, yaitu kalimat-kalimat yang sekaligus memenuhi syarat sebagai kalimat sempurna, kalimat sederhana, kalimat berita, kalimat aktif, dan juga kalimat afirmatif. Selanjutnya ada kaidah transformasi. Seperti telah disinggung dalam bab sebelumnya, kaidah transformasi dibahas pada bab ini. Kaidah transformasi adalah salah satu dari seperempat kaidah yang menyelenggarakan operasi
menyatakan struktur dasar yang tersusun rapi menjadi struktur yang baru. Jadi transformasi di sini berfungsi sebagai penyarap. Kita masuk pada penghujung bab, yaitu bab 5. Ada komponen-komponen penafsir. Yang pertama ada komponen fonologi. Yang pertama ada abstraksi, kemudian yang kedua ada fonetik. Fonetik adalah gambaran dari aspek ucapan kalimat yang ditentukan oleh kaidah fonologi atau kaidah unit yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Kemudian ciri-ciri fonetik. Dalam ciri fonetik ini ada 3 hal. Yang pertama ciri vokal, ciri obstruent, dan juga ciri lain. Ciri vokal seperti yang kita ketahui bahwa vokal dasar yang kita ketahui ada a, i, u, e, o, dan kemudian dikembangkan menjadi e, menjadi o, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ciri obstruent. Obstruent di sini adalah penyumbatan alat ucap manusia. Jadi ketika ada obstruent nanti kita akan ada penyumbatan di dalam alat ucap kita, sehingga akan mempersempit jalan keluarnya udara, sehingga akan menghasilkan bunyi desis seperti S, bunyi F, G, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada kaidah fonologi. Fonologi itu ilmu yang mempelajari tentang. Selanjutnya komponen semantik. Yang pertama ada teori mengenai semantik. Ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama semantik interpretif terdahulu, dan yang kedua semantik interpretif baru, dan juga yang ketiga semantik generatif. Kemudian yang kedua informasi mengisi gambaran semantik, kemudian ciri-ciri semantik. Dan yang keempat analisis dan kontradiksi. Analisis adalah dapat digambarkan dengan predikat yang memberi informasi baru terhadap subjek kalimat. Misalnya kalimat jejaka itu belum nikah, itu predikatnya memberikan informasi baru terhadap subjek kalimat. Kemudian yang kedua kontradiksi ini digambarkan predikat ini membuat pernyataan pada subjek secara langsung. Misalnya jejaka itu sudah menikah. Jadi di sini predikatnya membuat pernyataan pada subjek secara langsung. Kemudian yang kelima terakhir ada pusat dan perkiraan. Pusat adalah penutur menyampaikan sebuah kalimat atau pesan yang mengandung informasi kepada mitra tutur, di mana penutur beranggapan bahwa mitra tutur ini tidak memiliki informasi yang disampaikan oleh si penutur. Sedangkan perkiraan informasi dalam sebuah kalimat yang diucapkan penutur kepada mitra tutur sebagai bagian dari pengetahuan mitra tutur. Jadi informasi yang penutur ucapkan sudah diketahui oleh si lawan tuturnya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Oke, selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan diri. Silakan. Saya Emida Salvia dengan NIM belakang 74, izin bertanya. Jelaskan perbedaan tata bahasa transformasi generasi pertama dan generasi kedua. Baik, silakan untuk penanya yang kedua. Saya Intan Membara dengan NIM belakang 81, izin bertanya. Bagaimana kedudukan psikolinguistik dengan ilmu lain? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya kami tampilkan terlebih dahulu, kemudian silakan untuk presenter menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Emida Salvia. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan tata bahasa transformasi pertama dengan transformasi generasi kedua. Perbedaan antara transformasi generasi pertama
berdasarkan karya, jadi sudah menghasilkan sebuah karya. Sedangkan pada tata bahasa transformasi generasi kedua lebih banyak struktur unsur dasar dan dibandingkan dengan unsur struktur luar, dan juga dapat membuat penggunaan ciri sintaksis yang lebih bebas. Seperti itu Mbak Emilia. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Intan Lara. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan psikolinguistik dengan ilmu lain? Hubungan psikolinguistik dengan linguistik, yakni sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Hanya saja, linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikolinguistik mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah kajian makrolinguistik, yaitu kajian bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar kebahasaan seperti kejiwaan, sosial, pengajaran, pengobatan, filsafat, dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Intan. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaannya sudah dijawab oleh presenter. Kemudian kita berada di penghujung acara yang keempat, yaitu penutup. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.